Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 bersama Ibu Dewi. Selamat datang. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anak Ibu, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, menyambung pembahasan pada minggu sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita imajinasi. Nah, kalian sudah mempelajari struktur, sudah mempelajari kaidah, maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan sebuah teks cerita imajinasi ya. Baik, silakan simak video ini sampai selesai agar mengetahui bagaimana cara menyajikan sebuah teks cerita imajinasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kamu capai pada pembelajaran pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu merencanakan pengembangan dari cerita imajinasi yang akan ditulis. Setelah itu, anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu menulis cerita imajinasi berdasarkan rancangan cerita yang telah anak-anak Ibu tulis sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke halaman berikutnya. Menulis sebuah cerita imajinasi, ada rancangan cerita imajinasi yang harus kita buat terlebih dahulu agar cerita imajinasi yang dihasilkan nantinya menjadi sebuah cerita imajinasi yang terarah dan menarik. Adapun cara untuk merencanakan cerita imajinasi ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu anak-anak Ibu diharapkan untuk menemukan atau menentukan ide dari penulisan cerita imajinasi yang akan ditulis. Langkah kedua, menggali lebih dalam berkaitan dengan ide cerita imajinasi yang telah dipilih. Selanjutnya, langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan langkah yang keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi sebuah cerita imajinasi. Langkah pertama tadi dalam merencanakan cerita imajinasi adalah menemukan ide penulisan. Nah, bagaimana caranya kita dapat menemukan ide dalam menulis cerita imajinasi? Sebenarnya hal ini cukup mudah ya anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu bisa menemukan sebuah ide untuk dijadikan cerita imajinasi dengan mengamati benda atau objek yang ada di sekitarmu. Lalu objek tersebut setelah kamu dapatkan dan kamu tentukan objek apa yang akan kamu kembangkan menjadi sebuah cerita imajinasi, maka kamu tambahkan dengan unsur imajinasi atau ciri imajinasi ya. Kemarin kamu telah mempelajari juga salah satu ciri dari imajinasi. Cerita imajinasi adalah adanya keajaiban, ya, keajaiban yang terdapat dalam cerita. Jadi bisa kita tambahkan pada objek yang telah dipilih, ditambahkan keajaiban, mungkin nanti akan menjadi sebuah petualangan ataukah akan bercerita tentang teman hayalan atau menjelajahi waktu yang berbeda. Contoh, menjelajahi ke masa yang akan datang ataupun menjelajahi ke masa lalu. Nah, contohnya di sini adalah objeknya adalah kebun buah jeruk kakek. Lalu, silahkan ditambahkan keajaiban apa yang akan kamu masukkan ke dalam objek buah jeruk tersebut. Contoh, mungkin akan ditambahkan unsur keajaiban petualangan, yaitu petualangan menyelamatkan buah jeruk dari monster ulat yang kejam.
Langkah kedua dalam merencanakan cerita imajinasi yaitu penggalian ide cerita. Ide cerita yang telah kamu temukan harus digali lebih dalam agar cerita dapat dikembangkan. Contohnya tadi adalah berkenaan dengan kebun buah jeruk ya. Kita ambil objeknya adalah buah jeruknya. Maka kamu dapat menggali ide cerita lebih dalam dengan membaca buku-buku referensi tentang hama di kebun jeruk. Ternyata hama jeruk diantaranya terdapat ulat. Maka ulat bisa kamu jadikan sebagai tokoh monster atau raksasa di dalam ceritamu yang akan menyerang dan memakan buah jeruk di kebun kakek yang menjadi latar tempat dalam cerita imajinasi yang akan kamu kembangkan. Ini contohnya ya. Selanjutnya langkah ketiga dalam merencanakan cerita imajinasi yaitu membuat rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa itu sendiri adalah poin-poin yang kamu susun terlebih dahulu sebelum menulis sebuah cerita imajinasi. Jadi kita rencanakan terlebih dahulu kira-kira peristiwa apa yang nantinya akan terjadi di dalam cerita yang kamu tulis. Hal ini dilakukan agar cerita yang kamu tulis terarah dan kamu tidak kebingungan ketika mulai menulis sebuah cerita imajinasi karena kamu telah merangkai terlebih dahulu secara garis besar apa yang ingin kamu ceritakan ya. Di sini tadi kita mengambil contoh tentang ide ceritanya buah jeruk di kebun kakek. Temanya petualangan menyelamatkan buah jeruk dari serangan ulat atau monster ulat raksasa, monster ulat ya. Berikut rangkaian cerita peristiwanya. Contoh dari rangkaian peristiwa berdasarkan ide penulisan yang tadi kita lihat pada halaman sebelumnya, yaitu bisa anak-anak ibu lihat pada halaman ini ya. Jadi dicontohkan di sini rangkaian peristiwa atau cerita yang terdapat dalam ide cerita yaitu berhubungan dengan buah jeruk di kebun kakek. Kita hubungkan dengan struktur cerita imajinasi ya. Nah, jadi struktur cerita imajinasi seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian orientasi, yang kedua bagian komplikasi, dan yang terakhir adalah bagian resolusi. Nah, untuk memudahkan kamu nantinya dalam menulis sebuah cerita imajinasi, maka terlebih dahulu kamu harus menentukan setiap bagian di dalam teks cerita imajinasi apa peristiwa yang akan kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf yang membentuk sebuah cerita imajinasi. Nah, di sini dicontohkan di bagian orientasi sesuai dengan ide cerita yang dicontohkan, yaitu 1. Peristiwa yang terjadi adalah Wika dan temannya Nana pergi berlibur ke kebun jeruk milik kakek Wika. Yang kedua, dijelaskan di sana, Wika adalah anak yang perhatian dan pemberani. Yang ketiga, mereka bertemu dengan ulat raksasa yang sedang asyik memakan buah jeruk yang ada di kebun kakek. Nah, sedangkan di bagian komplikasi, ingat bagian komplikasi adalah bagian di dalam cerita imajinasi yang membuat cerita menjadi menarik, muncul permasalahan di dalam cerita. Nah, di sini dicontohkan yang pertama, peristiwa yang terjadi di bagian komplikasi adalah Wika dan temannya mencoba mengusir ulat raksasa itu. Peristiwa kedua, Wika dan temannya disembur kekuatan asap dari ulat raksasa karena mengganggu kegiatannya memakan buah jeruk yang lezat. Peristiwa yang ketiga, terjadi pertempuran yang berlangsung sengit. Nah, di peristiwa keempat, mungkin di dalam cerita imajinasi bagian komplikasi, ketika Wika bertempur melawan ulat raksasa, Wika mendapat bantuan dari seorang dewi penjaga kebun jeruk. Kita masuk ke bagian resolusi. Nah, bagian resolusi adalah bagian akhir dalam sebuah cerita imajinasi, di mana di dalamnya mulai muncul solusi untuk mengatasi permasalahan yang
terjadi di bagian komplikasi. Di sini dicontohkan, terdapat peristiwa Wika dan temannya selamat dari serangan ulat raksasa karena dibantu oleh Dewi Penjaga Kebun Jeruk. Peristiwa kedua, ulat raksasa berubah menjadi ulat-ulat kecil atas bantuan Dewi Penjaga Kebun Jeruk. Peristiwa ketiga, akhirnya buah jeruk di kebun jeruk kakek Wika bisa diselamatkan dari ulat raksasa dan kakek dapat memanen jeruknya dengan hasil yang cukup banyak. Jadi seperti ini membuat rangkaian peristiwa yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah cerita imajinasi. Setelah kamu membuat rangkaian peristiwa yang nantinya kamu kembangkan menjadi sebuah cerita imajinasi, ingat tadi langkah terakhir dalam merencanakan sebuah cerita imajinasi adalah merangkaikan, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi sebuah cerita imajinasi. Jadi, peristiwa yang telah kamu rangkai sebelumnya dalam bagian-bagian struktur ada orientasi, peristiwa apa yang akan terjadi, komplikasi, peristiwa apa yang akan terjadi, dan resolusi, peristiwa apa yang akan terjadi, maka tinggal kamu kembangkan menjadi sebuah cerita imajinasi dengan cara menambahkan lagi watak setiap tokoh dalam cerita, latar ceritanya, serta dialog yang akan kamu masukkan di dalam cerita berdasarkan peristiwa yang telah kamu tentukan sebelumnya. Nah, cerita imajinasi ini dikembangkan menjadi beberapa paragraf sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh dan menarik. Setelah kamu mengetahui bagaimana cara merencanakan sebuah cerita imajinasi, tadi sudah dijelaskan. Sekarang saatnya kamu menulis cerita imajinasi. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, Nana Ibu tadi telah mempelajari cara merencanakan cerita. Nah, itu termasuk bagian pertama dalam menulis cerita imajinasi ya. Setelah kamu melakukan 4 langkah sebelumnya, saatnya kamu memberi judul yang menarik ya. Berikanlah judul yang menarik agar pembaca tertarik untuk membaca cerita imajinasi yang kamu tulis. Setelah kamu memberi judul yang menarik, langkah ketiga adalah menelaah atau memperbaiki atau merevisi. Nah, cerita imajinasi yang telah kamu tulis dapat diperbaiki jika ada mungkin beberapa bagian yang kurang sesuai dengan struktur dan bahasanya kurang sesuai yang kamu gunakan dalam cerita imajinasi. Hal ini dilakukan agar hasil tulisan yang kamu tulis itu lebih bagus dan lebih menarik. Nah, langkah terakhir adalah mempublikasikannya, artinya memberitahukannya ya. Dalam hal ini kamu akan memberitahukan hasil cerita imajinasi yang kamu tulis nantinya kepada ibu lewat pengumpulan tugas yang akan kamu kerjakan di akhir pembelajaran ini. Pada contoh berikut akan ditampilkan sebuah cerita tentang idenya ini adalah pohon belimbing ajaib ya. Jadi di sini akan dikembangkan menjadi berbagai rangkaian peristiwa, di antaranya yaitu tokohnya adalah Wis, si kurcaci penggali sumur. Nah, mengambil latar di sebuah hutan ya, namanya imajinasi ya, tidak ada di dunia nyata, hutan Morin namanya. Nah, di dalam cerita ini terdapat beberapa rangkaian peristiwa. Di antaranya adalah pertama, Wis pergi menggali sumur dan matanya terkena pecahan galian sumur yang digalinya, dan dia memakan buah belimbing ajaib yang dia miliki, maka matanya menjadi sembuh.
Peristiwa berikutnya dia akan bertemu dengan seorang ibu tua yang memiliki penyakit asma. Maka Wis pun memberikan belimbing yang dimilikinya untuk si ibu, dan ternyata si ibu tua tersebut sembuh dari penyakit yang dideritanya. Peristiwa selanjutnya Wis akan bertemu dengan adik kakak yang memiliki penyakit yang berbeda. Sang adik memiliki penyakit sakit perut dan sang kakak memiliki rupa yang buruk ya, buruk rupa. Nah, maka Wis memberikan belimbing yang berbeda kepada adik kakak tersebut, sehingga setelah memakan belimbing tersebut, adik kakak tersebut menjadi sehat ya. Adik menjadi sehat perutnya dan sang kakak menjadi cantik wajahnya. Nah, nanti di peristiwa berikutnya akan disampaikan Wis si kurcaci akan bertemu dengan seorang kakek yang lupa jalan pulang ke rumahnya. Maka Wis memberikan kembali buah belimbing yang dimilikinya. Maka sang kakek berhasil mengingat jalan pulang ke rumahnya. Jadi ide ceritanya di sini adalah belimbing ajaib. Nah, berikut cerita imajinasi dengan judul Wis dan Pohon Belimbing Ajaib. Silahkan anak-anak ibu membaca lewat tampilan yang telah ditampilkan berikut. Baik, ini sambungannya. Ada beberapa di sini ada beberapa dialog ya, bisa anak-anak ibu baca. Kalau nanti terlalu cepat tampilannya, bisa anak-anak ibu putar ulang video ini. Dan ini adalah akhir dari ceritanya. Nah, akhirnya lengkaplah tugas Wis hari itu, menyembuhkan 5 penyakit dengan buah belimbing ajaibnya. Nah, setiap hari Wis si kurcaci dan belimbing ajaibnya akan terus menyembuhkan siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Jadi itu tadi contoh dari cerita imajinasi dengan ide pohon belimbing ya. Pohon belimbing ada ya di dunia nyata dan diberi sentuhan imajinasi, yaitu pohon belimbingnya ajaib, bisa menyembuhkan berbagai penyakit dalam setiap harinya, yaitu 5 penyakit setiap harinya. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di akhir pembelajaran ini yang akan ibu sampaikan nanti di WA grup kelas ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.